Ada 7 hal yang besok akan menyengsarakan kita. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun sudah terlihat kesengsaraan setapak demi setapak, bertahap demi bertahap, sedikit demi sedikit. Mana yang 7 itu diurutkan sesuai dengan besarannya. Yang terbesar adalah asyirku billah, 1, menyekutukan atau melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua adalah sihir, wasihru, wallahu a'lam. Ternyata di informasi terakhir, dan itu ustadz-ustadz nasional, ahli ruqyah, sedang dan sudah berhasil meruqyah salah seorang calon wakil presiden kita. Ternyata menurut informasi valid kena sihir. Cekukukan parah akut. Gak bisa ngomong. Akhirnya bertebaran fitnah macam-macam. Kemarin itu di ruqyah, sekarang sudah mulai sehat kembali. Terdeteksi. Yaitu sihir. Sihir itu ada yang sangat vulgar frontal, ada yang sangat halus. Ada syirik besar, syirkul akbar, ada syirkul asgar. Nah, syirik yang frontal itu apa? Misalnya nyihir orang lain dengan ilmu hitam. Orangnya muntah mengeluarkan paku, jarum. Terjadi enggak? Terjadi. Karena sihir itu lewat bantuan faktor X. Jin-jin jahat digunakan. Bisa. Ada orang ternyata kemarin itu kok kempes, besok pagi kok hamil. Begitu diperiksa, isinya macam-macam di situ. Bisa. Sihir. Ada lagi sihir yang halus. Sihir yang halus itu apa tujuannya? Bagus juga kadang. Oh, ini suami ini cekcok terus sama istrinya. Dicarikan pelet pengasih. Biar harmonis hubungannya. Tujuannya bagus. Tapi caranya yang tidak benar. Itu sama dengan sihir. Sama orang benci, biar cinta, maka dia menggunakan teori. Cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, itu kalau ada anak muda seperti itu nggak pede, itu nggak percaya diri. Ingat, melakukan perdukunan sama dengan menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih besar. Sudah syirik, sudah menyelesaikan dengan yang lebih besar. Kenapa? Karena dia ibaratnya mengusir jin yang kecil dengan kekuatan jin yang lebih besar. Dalam sejarahnya, jin tidak pernah yang tulus dan tanpa pamrih. Dia akan cari juga keuntungan. Tidak kepada yang memanfaatkan, besok anaknya. Tidak anaknya, cucunya yang kena. Saya bukan ahli ruqyah. Tapi kadang saya ikut membantu untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan psikologis, pendekatan agama. Saya didatangi bapak-bapak, kadang ada mbak-mbak, anak mahasiswi. Dia itu kalau ngelihat sumur, itu selalu ada bisikan, disuruh terjun ke sumur itu. Wah, kuat lagi istighfar, dia akhirnya tidak jadi terjun ke sumur. Malamnya dia tidur di rumah, pagi-pagi sudah bangun di tengah kuburan. Nggak sadar kalau dia jalan mungkin tengah malam. Dia merasa tersiksa. Tanya saya, "Lah kenapa kok sampai begini, Ustaz?" Saya sederhana. "Lah kamu melakukan ritual apa?" Dia bilang, "Saya nggak pernah, Ustaz, seperti itu. Saya nggak mau." Saya naik ke atasnya, bapak ibunya. Kalau bapak ibu gimana? Ternyata saya kenal bapaknya itu sering ke masjid, ahli ibadah insya Allah. Tidak ada masalah. Saya naik ke atasnya tingkat 3, yaitu kakek dan nenek ketemu. "Oh iya, nenek saya dulu itu kalau Jumat Kliwon mesti ngadakan ritual ini, sesajen ini." Itu jawabannya, Mbak. Dia dimanfaatkan tenaganya oleh sang nenek, sang kakek, cucunya yang jadi korban. Banyak terjadi seperti itu. Maka Nabi melarang kita berinteraksi dengan jin. Apalagi untuk mencari-cari keuntungan. Karena sekarang ini juga banyak loh, Bu. Jelang pencoblosan kemudian semedi di kuburan itu ada caleg-caleg yang yakin itu. Begitu namanya tidak lolos,
Sekarang kasusnya karpet sumbangan ke masjid ditarik kembali. Sudah baca beritanya? Nah, tahun sebelumnya juga sama. Berharap ini jamaah masjid, wah ini jamaahnya, ada nggak yang dapat karpet? Nggak lolos, ditarik karpetnya. Karena menggunakan sesuatu yang negatif, akhirnya apa? Stres berat, depresi. Maka sekarang banyak rumah sakit yang sudah menyiapkan kamar-kamar khusus untuk para caleg yang stres berat. Bayangkan, itu ahli psikologis dikerahkan, sekarang juga sudah dibuka ruang khusus untuk para caleg-caleg yang stres. Insya Allah di sini tidak terjadi, apalagi sekarang ikut masjid dan lain sebagainya misalnya, enggak akan. Karena yang penting kita berikhtiar semaksimal mungkin, Allah yang memberikan sesuatu terbaik untuk kita. Nah, kita husnuzon kepada Allah.